Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Bagus, Andre, terima kasih ya. Ini lagunya menyentuh hati kata Ibu. Masya Allah. Kalau agak satu sampai habis tadi Ibu ya mungkin nangis ya. Gitu, mewek. Iya, makasih ya Bagus, Andre. Dan pemirsa, kita kembali lagi dalam acara Mutiara Kolbu. Tadi sudah ada tausiah dari Pak Ustadz begitu ya tentang tahun baru Hijriah. Ini kita kasih kesempatan terlebih dahulu ya Pak Ustadz ya, untuk ibu-ibu untuk bertanya. Kami persilakan Ibu sebutkan nama dan poin pertanyaannya apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Harlen dari pengajian Asmaul Husna Surabaya. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Ya, silakan. Apa-apa saja keistimewaan dalam bulan tahun baru Hijriah ini? Nah, itu aja. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Langsung kita jawab aja Ibu ya, keistimewaannya apa nih Pak Ustadz? Baik, keistimewaan bulan Muharram ya. Bulan Muharram itu salah satu bulan yang disebut bulan hurum atau bulan mulia. Tadi ayatnya yang kita bacakan, inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arbaatun hurum. Sungguh kata Allah, dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ketika Allah ciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. Bulan mulia itu tidak sebut memang dalam Al-Quran, tapi Allah sebut jumlahnya 4. Nabi merincikan dalam hadis, asyahrul hurum arba', bulan mulia itu ada 4. Salah satu mutawaliyat, 3 berturut-turut dan 1 yang terpisah. Apa aja yang berturut-turut? Zulqa'dah sudah lewat, Zulhijjah barusan lewat, Muharram kita sekarang 3 Muharram, dan yang terpisah adalah Rajab. Apa yang dimaksud bulan mulia? Yang dimaksud bulan mulia itu adalah beramal di dalamnya maka pahalanya melebihi dibanding bulan lain. Begitu juga sebaliknya, berbuat dosa kita di dalamnya maka dosanya pun melebihi dibanding dosa di bulan yang lain. Maka inilah diantara keistimewaan bulan Muharram, bulan pertama dalam Islam ini, bahwa bulan Muharram adalah bulan mulia. Begitu juga keistimewaan bulan Muharram itu kata Nabi, afdhalus siyam ba'da Ramadan, seutama-utama puasa setelah Ramadan itu ada puasa sunnah di bulan Syahrullah al-Muharram, di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi puasa sunnah yang paling utama itu adalah puasa di bulan Muharram. Maka yang sunnah muakkadah yang sangat ditekankan minimal jangan lewatkan nanti 10 Muharramnya. 10 Muharram atau yang dikenal Asyura. Asyura itu dari kata asyarah, artinya hari ke-10 dari Muharram. Sehingga ada jaminan yukaffiru sanatal madiyah. Berpuasa di 10 Muharram atau hari Asyura itu diampunkan dosa kita setahun yang lalu. Maka inilah diantara keistimewaan bulan Muharram. Dulu orang-orang kafir pun, orang kafir itu memuliakan bulan Muharram ini. Saking mulianya mereka mengharamkan diri mereka, suku mereka untuk berperang. Orang kafir itu suka perang. Tetapi khusus di bulan mulia tadi, mereka menahan, saking memuliakan bulan itu, mereka menahan diri untuk tidak berperang. Jadi setelah lewat bulan Muharram, baru mereka berperang. Artinya ini sudah kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu, sudah memuliakan bulan ini. Maka ini diantara kemuliaan bulan Muharram. Ada puasa terbaik di situ, yaitu puasa di bulan Muharram atau Asyura. Atau setiap hari di bulan Muharram bolehkah kita puasa? Boleh. Karena memang disebut puasa yang terbaik setelah Muharram adalah puasa sunnah di bulan setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Tapi kalau tidak mampu kita puasa sebulannya, minimal jangan lewatkan 10 Muharramnya, yang pahalanya dapat jaminan hukumnya sunnah muakkad, dijaminkan diampuni dosa kita selama setahun. Begitu ya. Baik, biar nggak lupa itu berarti pada saat penutupan tabot ya Ustadz ya. Kan itu tanggal 10 Muharram ya. Ingat malamnya. Malamnya biar nih sahur kita. Gitu. Oh, besok penutupan malam ini sahur dulu kita gitu ya. Dan ini mungkin juga pada orang-orang yang belum ini, ibu-ibu mungkin ya yang belum membayar kemarin
puasa Ramadan yang Iya. bolong-bolong bisa dimanfaatkan bulan ini ya Pak Iya, Ustadz kemuliaan ya. Muharram, Kemuliaannya. bayar hutang puasa Ramadan dengan kita ambil kemuliaan Muharram puasa sunnah Puasa kita di mana. sunnah gitu ya. Luar biasa nih Ibu, ilmu ini. Saya baru tahu loh Pak Ustadz. Biasanya taunya ini aja ya Ibu ya. Tabur tebuang. Bukan. 10 Asyura 10, itu ya. puasa kita biasanya. Terus ada yang 10 itu bukan ya Pak Ustadz ya bulan Muharram ya. 10 11. Yang jelas sunnahnya selama Muharram. Oke. Tetapi yang paling utama minimal kalau tidak bisa kita puasa banyak-banyak di bulan Muharram minimal 10 satu harinya. Satu hari. Kan ada kaidah tuh kalau tidak bisa dikerjakan semua, Iya. jangan ditinggalkan semua. Iya. Ma la yudraku kulluh wa la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa dikerjakan semua, jangan pula ditinggalkan semua. Begitu. Gitu ya Ibu ya. Baik, terima Terima kasih kasih. Pak Iya, Ustadz. Pertanyaannya masih ada Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan Ibu sebutkan nama dan poin pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Min Hayati dari kelompok pengajian Al-Maul Husna Ya. Kelurahan Surabaya. Begini Pak Ustadz ya, kami kemarin sudah ikut merayakan hari Tahun Baru Hijriah, yaitu di masjid dengan membaca Sudah Isya, tahlil, yasinan. Dan bolehkah kami sesudah itu kami tuh bawa tumpeng di masjid dan makan bersama? Bolehkah acara seperti itu Pak Ustadz? Oke. Dan juga apa hukumnya kalau kita ikut juga merayakan Tahun Baru Masehi? Iya, Apa 1 hukumnya bagi kaum muslim? Itu aja Pak Ustadz. Ada 2 nih pertanyaan Ibu Iya, ya. Yang pertama tadi budaya ibu-ibu lah di sana Iya. gitu ya, potong tumpeng, makan-makan gitu ya. Iya. Di masjid. Boleh apa tidak? Ya, di masjid. boleh apa tidak? Kita jawab pertanyaan yang pertama dulu ya Ibu ya. Langsung saja Pak Ustadz. Baik, merayakan Tahun Baru Islam. Kalau kita lihat ke sejarah, di zaman Nabi, apakah Nabi merayakan Tahun Baru Islam? Tentu kan tidak, karena zaman Nabi pun tahunnya belum ada. Zaman Abu Bakar apalagi zaman Umar baru ditetapkan tahun. Jadi perayaan Tahun Baru Islam itu kalau boleh kita katakan itu adalah bagian dari tradisi. Dia memang bukan contoh dari Nabi, tapi dia adalah bagian tradisi yang memudaya. Yang ini bukanlah urusan ibadah, tapi ini adalah urusan muamalah sesungguhnya. Muamalah itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Maka sah-sah saja ketika kita memperingati Tahun Baru Hijriah itu sebagai tradisi karena kegembiraan kita menyambut Tahun Baru. Tetapi apalah arti kegembiraan itu kalau tidak ada perubahan sikap? Maka orang itu kan bukan menjadi baik karena berubahnya waktu. Tapi orang itu kan berubah baik karena dia yang berubah menjadi baik. Percuma juga kita memperingati tahun Hijriah, Tahun Baru Hijriah, tetapi kita pun tidak berubah menjadi orang baik. Maka kalau ada mungkin peringatan Tahun Baru Islam lah, Maulid Nabi lah, Isra Mi'raj lah, Nuzul Quran lah, dan semua dari perayaan hari besar Islam, itu sebagian ulama berpendapat boleh ketika kita untuk menjadikan menambah ilmu, untuk menjadikan kita bertambah kebaikan, dibolehkan. Dibanding ketika kita tidak memperingati, kita melupakan. Iya. Atau bisa jadi kita malah disibukkan dengan kebiasaan yang bukan bagian dari Islam. Karena kan kalau kita lihat di lapangan ya, banyak orang yang lebih perhatian dengan Tahun Baru Masehi dibanding Tahun Baru Islam. Iya. Nah ini yang lebih parah kan, Tahun Baru Masehi dia peringatkan dengan meriahnya, walaupun memang tidak ada perintah peringatan dari Nabi. Tapi setidaknya Tahun Baru Islam di dalamnya ada muhasabah. Bukankah muhasabah itu kata Nabi dalam hadis itu kan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, introspeksilah dirimu sebelum kau akan dihisab. Hitung dirimu sebelum kau akan dihitung. Maka ketika ada acara peringatan itu, isi peringatan itu kan di dalamnya pengajian. Dalamnya ada doa, maka dibolehkan. Walaupun kita tidak menafikan, ada sebagian saudara kita mengatakan itu karena tidak ada tuntunan dari Nabi, maka itu bid'ah. Maka itu tidak boleh. Karena dalam hadis perayaan hari raya Islam itu hanya 2, Idul Fitri,
Idul Adha yang pekanan atau hari Jumat. Selain itu tidak ada hari raya, maka tidak ada peringatan. Sebahagian berpendapat seperti itu. Tetapi kalau kita boleh ambil jalan tengah, dibolehkan selama kita tidak menganggap peringatan itu sebuah kewajiban. Jadi peringatan tahun baru itu boleh selama kita harus memperingati nih. Ketika kita mewajibkan memperingati, di sini kekeliruan. Tetapi ketika ini momentumnya, ditambah besok hari libur, tanggal merah, memperingati tahun baru, mengingatkan, Islam ini punya sejarah loh. Ini sejarah yang dibangun zaman Umar bin Khattab loh. Ini sejarah mengambil hijrah Nabi, mengenang kembali, menyebutkan kisah hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah, sehingga kita menambah cinta, mengenal Nabi, semakin cinta kita kepada Nabi. Maka itu lebih baik daripada hening tanpa peringatan. Begitu ya Ibu ya, artinya kalau misalnya memang diisi dengan hal-hal yang positif begitu ya, dan juga memang tadi mengenang kisah Nabi, tidak apa-apa ya Pak Ustadz ya, asal jangan berlebihan begitu ya. Nanti kita akan jawab pertanyaan kedua ya Pak Ustadz, tapi kita akan jeda lagi, dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.